وليمطر سبيل. Saya Ahmad Anwar selaku Kepala SMP Negeri Bawaru mengucapkan terima kasih kepada pengajar praktik Ibu Indonesia, dan saya mensupport penuh kepada CGP dari SMP Negeri Bawaru, yaitu Pak Muhammad Kolbir. Hal-hal yang sudah diterima di program guru penggerak angkatan 11 mudah-mudahan bisa diaktualisasi dan diimplementasikan oleh Pak Kolbir di sekolah kami, dan itu saya rasakan beliau sangat adaptif, sangat kompetensi untuk mengembangkan budaya positif. Buktinya banyak guru-guru SMP Negeri Bawaru yang ketika ada pendampingan, ketika diseminasi, mereka antusias banget untuk mengikuti kegiatan yang melibatkan CGP dan teman-teman guru di SMP Negeri Bawaru. Budaya positif yang sudah dijalankan mudah-mudahan bermanfaat untuk Pak Kolbir sendiri, kemudian teman-teman, dan mengarah kepada budaya positif yang ada di SMP Negeri Bawaru, baik gurunya, baik lingkungannya, baik anak didik, siswa-siswi SMP Negeri Bawaru. Mudah-mudahan Pak Kolbir bisa mengikuti kegiatan PGP Angkatan 11 ini sampai usai, sehingga nanti bisa tuntas, bisa menjalankan ke depannya hal-hal yang baik, yang positif, yang diterima baik ketika PI, baik ketika loka karya di PGP Angkatan 11 bisa diterapkan secara masif, secara baik, dan bisa diikuti oleh teman-teman yang ada di SMP Negeri Bawaru. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ma ba'da. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri Bawaru Bapak Dr. Andes Ahmad Anwar MMPD, dan segenap Bapak Ibu guru, peserta diseminasi budaya positif SMP Negeri Bawaru tahun 2024 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita aturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini di qauli alhamdulillahirabbil alamin kita bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Semoga acara dari awal hingga nanti berjalan dengan lancar tanpa satu halangan apapun. Shalawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan dia mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami selaku membawa acara sekaligus pemateri diseminasi budaya positif akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga menyanyikan lagu Mars Guru Penggerak, dan acara yang terakhir diseminasi budaya positif, dan acara terakhir nanti ditutup dengan doa, sekaligus nanti mungkin ada arahan dari Bapak Kepala Sekolah terkait hasil diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang hormati, mari kita awali dengan baca Al-Quran Suratul Fatihah. Semoga dari awal hingga akhir nanti berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Pada ayatnya Al-Fatihah. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu yang menghormati, acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Berikutnya menyanyikan lagu Mas Guru Penggerak. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Baik Bapak Ibu, acara berikutnya adalah diseminasi budaya positif. Dilanjutkan di sini kami nama saya Muhammad Abdul Rahman, CGP calon guru penggerak angkatan 11 kelas 127A Kabupaten Sidoarjo. Izinkan kami akan mendiseminasikan budaya positif di SMP Negeri Doalu. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah atas fasilitas yang kepada kami sehingga kami bisa diberikan kesempatan untuk mendiseminasikan budaya positif ini. Lanjut mohon kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar, semoga nanti apa yang kita dapatkan hari ini nanti berjalan dengan lancar dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah kita. Baik, kami ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari bersama belajar, berkolaborasi untuk membangun serta mewujudkan budaya positif di sekolah. Pertanyaan muncul, apa itu budaya positif? Kira-kira apa budaya positif itu? Yang baik-baik. Baik-baik, terus? Kebiasaan. Kebiasaan. Ada lagi? Baik-baik, budaya kebiasaan. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja nih. Jadi latar belakang kenapa budaya positif ini kita bahas. Yang pertama, di zaman revolusi industri 4.0 kita sebagai pendidik dihadapkan pada suatu permasalahan. Yang pertama tentang amoral anak bangsa, yang mana kita ketahui di beberapa sekolah, tidak hanya di sekolah kita sendiri juga banyak sekarang anak-anak krisis moral, mulai dari dengan orang tua kurang sopan, berkata kasar, bahkan ada beberapa anak yang mungkin sekarang juga sering melanggar etika dan sebagainya. Itu latar belakangnya. Terus yang kedua, mengikuti tren budaya luar tanpa menyaringnya. Sekarang kita tidak lepas dari gadget, itu pasti. Dan dari apa yang dilihat itu yang ditiru oleh anak-anak, sehingga anak-anak membutuhkan yang namanya penyaringan atau arahan. Nah, sedangkan di HP sendiri tidak ada teknologi seperti itu. Yang kedua, menurutnya karakter siswa di tengah perkembangan teknologi, anak cenderung bermain HP, kurang sosialisasinya, kemudian jarang komunikasi. Seperti itu, sehingga terjadilah perbendaharaan sana sini dan sebagainya. Itu latar belakangnya. Kemudian yang pertama kita mulai dari apa itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini seseorang. Kemudian isi budaya positif sendiri itu adalah meliputi kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dan memperhatikan kodrat anak, dalam hal ini kodrat alam dan kodrat zaman serta keberpihakan pada anak. Ini budaya positif itu kembali seperti yang disampaikan tadi, kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga, nilai-nilai di dalamnya budaya positif antara lain itu pasti mengandung beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia yang dapat diintegrasikan di sekolah. Adalah pembiasaan salam 2PIK, P1K, penghormatan, penghargaan, dan keberkahan. Itu nilai-nilai budaya positif. Jadi dapat kita simpulkan budaya positif itu adalah suatu kebiasaan baik yang sudah disepakati bersama, yang mana di dalamnya ada unsur beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu salah satu unsur di dalam pembiasaannya. Kemudian contoh budaya positif di SMP Negeri Doalu. Coba yang pertama apa yang sholat duha, literasi, istighosa atau putrian dan sebagainya. Itu kalau dikembalikan ke nilai-nilai budaya positif itu mengandung nilai apa? Ketakwaan, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berapa kali? Kalau niki apa niku? Niki pada saat minggu, bahas minggu. Kalau ketertiban. Apa itu namanya apel? Apel itu berarti budaya apa? Berarti disiplin kan? Berarti di situ ada nilai akhlak atau etika. Ini yang sudah. Jadi budaya kita biasanya lalu budaya positifnya itu sholat duha, istighosa, kemudian misalnya sholat zuhur berjamaah, literasi, pembinaan keputrian, apel pagi, upacara bendera, dan kerja bakti. Ini salah satu contoh budaya positif yang semuanya pasti di situ ada unsur nilai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau apa ini
akhlak yang mulia. Ini sudah disepakati bersama sebelumnya. Sekarang konsep budaya positif sendiri itu ada 7 yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif itu sendiri, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, segitiga institusi, kegiatan kelas, dan posisi kontrol. Nanti akan kita bahas. Kita bahas yang pertama, perubahan paradigma belajar, yakni pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan konsep pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tadi di lagu Mas Guru Penggerak itu tadi kan ada bait pemberitahuan itu menghamba kepada murid. Maksudnya di sini menghamba pada murid itu adalah bukan kita menghamba pada murid, tapi memposisikan pembelajaran itu sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh anak. Seperti itu. Jadi ini kemarin yang pada saat di guru penggerak kemarin ramai ada yang katakan menghamba pada anak seakan-akan kayak kita tunduk atau tidak. Jadi maksudnya itu menyesuaikan kebutuhan anak atau belajar anak. Itu paradigma belajar sekarang, jadi itu cenderung katanya adalah di diferensiasi. Untuk diferensiasi secara umum saya mungkin sudah tahu, sudah paham. Ada yang diferensiasi secara gaya belajar, media, gaya apa itu, bakat minat dan asesmennya bisa seperti itu. Kemudian kita bahas disiplin positif. Disiplin positif namanya juga disiplin adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kata kuncinya disiplin positif itu adalah yang dilakukan kontinu, kemudian tujuannya adalah kepatuhan. Disiplin positif sendiri itu memiliki makna juga memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain yang sekitarnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nanti kita bahas apa itu nilai kebajikan yang ada. Jadi pada intinya disiplin positif itu adalah kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Ini apa itu namanya disiplin positif. Jadi perilaku di situ ada unsur kesadaran dan tanggung jawab. Kemudian perilaku tersebut sebagai wujud untuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Sekarang apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran kegiatan murid? Kira-kira apa hubungannya? Dan kan ini memahami dan mengontrol setiap perilaku. Di situ ada unsur kesadaran dan tanggung jawab pada diri sendiri. Pertanyaan berikutnya, apa hubungannya disiplin positif dan pembelajaran? Yang monggo. Karena untuk mengkondisikan kelas, kalau sudah disiplin, kelas kondusif, mengkondisikan pembelajaran bisa masuk. Betul. Ada lagi? Tidak ada. Monggo. Rasa tanggung jawab dan kesadaran siswa kan disiplin positif. Kalau dia punya tanggung jawab dan kesadaran siswa sendiri, maka dia bisa menempatkan diri sebagai seorang siswa yang mau belajar. Berarti kalau mau belajar berarti datang dari diri sendiri sehingga kita mudah mengajarnya. Jadi kata kuncinya adalah kesadaran dan tanggung jawab. Itu yang kita tahu. Nah, disiplin positif ini kalau melihat profil pelajar Pancasila itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 6. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Ini sesuai dengan tema P5. Profil pelajar Pancasila. Ini disiplin positif. Sebenarnya ini disiplin positif ini sudah mencapai, cuma selama ini kita tidak terasa gitu saja. Berikutnya, apa saja yang Bapak Ibu ketahui tentang nilai-nilai kebajikan universal? Apa nilai kebajikannya? Norma, ada lagi? Nilai, norma, nilai sama. Nilai kebajikan universal. Oke, kita lanjutkan. Jadi nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai. Jadi
sifat-sifat positif. Jadi setiap manusia kan pasti punya tujuan ketika hidup itu. Nah, secara umum ada istilah dikenal dengan the seven essential virtues atau 7 nilai-nilai kebajikan esensial. Yang pertama itu adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kalau empati ini kan identik dengan apa ini? Kita prihatin seperti itu. Kemudian kalau suara hati itu sama, suara hati itu kan juga kalau kita merasa kayak ada sesuatu yang kurang pas. Kemudian kontrol diri itu kita bisa menempatkan diri kita manakala dalam kondisi apapun, entah itu dalam kondisi kepepet, dalam kondisi yang tidak nyaman dan sebagainya. Kemudian rasa hormat itu pasti butuh nilai ini. Kemudian ada kebaikan, toleransi, menghargai, dan keadilan. Ini nilai kebajikan universal. Dari sekian tadi, kira-kira yang paling menarik bagi Bapak Ibu apa ya? Suara hati. Suara hati. Ini biasa di Indonesia, Indonesia suara hati istri. Gak boleh. Toleransi. Oke, ini yang paling kontrol diri. Baik. Sekarang kita bahas berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Itu ada berapa? Segitiga Maslow. Maslow. Ada berapa? Segitiga bukan. Segitiga Maslow yang dasar positif. Sini gini. Bukan. Baik. Nah, secara umum ini. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya itu ada ini Bu, ada itu ada 5. Jadi manusia kan senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh dengan cara positif, maka mungkin dengan cara melanggar aturan. Nah, ini kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar itu selain apa nih? Kebutuhan manusiawi lah. Yang pertama itu adalah penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesengsaraan, kesenangan dan kebebasan dan kebahagiaan. Kesengsaraan nggak mungkin, nggak mau, tidak mau. Nah, yang kita bahas sekarang tentang hidup. Jadi bertahan hidup itu kan maksudnya adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan itu pasti. Kalau kita sakit kira-kira kita mau sakit nggak mungkin kan ya? Pasti butuh sehat, butuh makan, butuh rumah. Itu. Kalau kita nggak punya ini, kita berdandan di jalan. Yang kedua adalah kasih sayang dan itu rasa diterima. Itu pasti ketika kita hidup dimanapun itu pasti butuh. Aku butuh ditompo nang ini. Saya diterima di sini seperti itu. Ya, contohnya tadi disebutkan akan hubungan dan koneksi sosial, relasi, memberi dan menerima kasih sayang itu pasti. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Nah, ini ketika kita berbicara tentang dasar manusia pasti dalam diri kita ada namanya ingin berkuasa, itu pasti. Nah, penguasaan ini di sini maksudnya itu adalah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk menjadi sesuatu, menjadi kompeten, jadi terampil, jadi penguasaan. Jadi sebenarnya kompetensi yang kita miliki, skill. Yang keempat kebebasan. Itu pasti. Kalau kita terkungkung akhirnya kan nggak mau. Nah, ini pasti. Kemudian kesenangan itu pasti. Kalau sesuatu hidup kalau nggak senang pasti nggak nyaman, nggak akan bisa menjalani. Sumpah sepanang nggak bisa menikmati dan cepat tua pasti seperti itu. Kalau nggak senang, tenang. Pasti. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini maksudnya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini. Jadi manusia itu pasti memiliki motivasi yang bocorannya terdiri dari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu pasti. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku manusia. Jadi ketika perilaku seseorang itu pasti di dalam kesadaran ini. Kalau enggak kepingin menghindari kenyamanan dan hukuman, kalau enggak gitu ingin dapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, atau enggak gitu kita ingin dihargai dengan sesuai dengan nilai-nilai mereka, seperti itu. Ilahi ta'ala, ilahi Allah. Jadi level tertinggi itu kalau nilai tasawufnya gitu. Sekarang kita bicara tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini kita mulai masuk ke daging, ibarat dua itu masuk ke daging. Jadi
identitas gagal, hukuman. Ketika seseorang itu kita berikan hukuman atau seorang dapat hukuman, pasti korban akan mendapatkan keadilan. Yang kedua, murid atau anak akan tersakiti. Yang ketiga, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi ini mungkin secara langsung meragaui diri kita semuanya, gitu. Kita saling mengingatkan. Yang keempat, peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Ini sering ngomong dari dalam pastinya. Ketika dibayar anak sing enggak, itu pasti akan keluar dari kita. Nah, sekarang kita jeda sedikit. Nah, kita masuk di sini konsekuensi. Konsekuensi di sini ketika kita murid tidak melakukan dengan menyampaikan konsekuensi, maka pasti korban bisa diabaikan. Murid dibuat tidak nyaman, memerlukan monitoring dan supervisi. Yang keempat, apa peraturan meminta kamu melakukan dan terima kasih. Yang terakhir, restitusi. Ketika kita berbicara restitusi, maka di situ perlakuan kita restitusi pada anak, pasti korban akan mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan, murid belajar bertanggung jawab perilakunya. Dan yang terakhir, apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Ini nanti kita bahas, ini gambarannya seperti ini. Jadi bedanya hukuman konsekuensi restitusi. Kalau hukuman itu cenderung memojokkan siswa. Ini loh, katanya akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi hanya membuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi itu adalah siswa akan mendapatkan penguatan dengan kesadaran dirinya. Sekarang Pak, tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Yang mana kira-kira? Yang hukuman nomor berapa? Hukuman nomor 4. Nomor 4. Nomor 2. Nomor 5. Nomor 5. Yang konsekuensi berarti nomor 1 dan 3. Dan kita lihat contohnya adalah jadi konsekuensi itu adalah di sini yang warna biru ini. Jadi konsekuensi ini adalah mengganti, menghapus teman yang dihilangkan, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol. Kemudian hukumannya itu adalah yang berdiri di tengah lapangan mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf, kemudian bersih WC. Nah, nanti kita bahas apakah dalam penanganan siswa itu apakah harus selalu dengan hukuman atau konsekuensi. Nanti kita bahas. Ya, penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Maksudnya gimana gini Bapak Ibu? Jadi ketika memberikan penghargaan pada siswa itu bisa jadi maksudnya itu adalah untuk efektif hanya untuk jangka pendek saja. Jadi penghargaan yang bentuk lain dari hukuman itu hanya efektif, itu hanya jangka pendek, jadi nggak bisa lama. Yang kedua, nanti pasti akan timbul namanya persaingan, menghukum bagi yang tidak mendapatkannya, kemudian mematikan kreativitas, menurunkan ketepatan, kecewa bila tidak mendapatkannya, yang terakhir ketergantungan dalam jangka panjang. Jadi ibarat anak, kalau sering kita hukum, penghargaan itu bentuknya dalam hukuman, itu artinya anak merasa terdidik, gak bisa keluar jiwa itu kreativitasnya seperti itu secara umum. Bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Dan apa aja murid yang melakukan kesalahan? Tanya dulu, terus memacu kesadaran dia. Kedap balik. Ditawarkan ke anaknya hal apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Terus baik. Sekarang kita masuk ke restitusi. Ini poin pentingnya di kegiatan ini. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri, sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Intinya itu dijak refleksi, dijak komunikasi. Jadi nanti akan kita tunjukkan contohnya. Restitusi itu identiknya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian munculnya tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini
Ini. Jadi ketika kita ada anak melakukan kesalahan, ketika kita menggunakan segitiga restitusi, maka yang pertama itu adalah ini nanti caranya. Kenapa? Jadi kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal semacam itu, kenapa? Ketika hasil masalah. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Kemudian setelah itu yang ketiga langkahnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang keempat, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kemudian terakhir, ini kalaunya di sini. Keyakinan kuasa apa yang telah kita sepakati. Sehingga ketika kita mau melakukan itu ya, sebelum kita memberikan konsekuensi pada anak, kita harus membuat keyakinan kelas. Makanya itu penting, istilahnya kontrak belajar itu penting. Di sini ada istilah itu memvalidasi dulu tindakan yang salah, menstabilkan, baru menanyakan keyakinan. Hanya 3 poin ini sebenarnya ketika kita menangani siswa. Nah, coba kita lihat itu ini videonya. Ini kemarin saya praktek ketika selama berkendara terkait segitiga restitusi. Monggo bisa di. Kemarin pas berkendara ini Bu Fitriah. Jadi ini ceritanya itu kan siswa ini punya piket, gak malah piket. Ini kan sering ya. Jadi pada saat pelajaran si siswa ini ceritanya itu si Cika ini gak mau piket, tinggal mau ke kantin. Nah, jadi kemudian gurunya karena waktu itu di Mas karena ada rapat, akhirnya tadi Cika ini ke kantin lagi. Ketika gurunya kembali, ternyata si Cika tadi ke kantin gak mau piket dan sebagainya. Ini yang dikerti. Jadi di sini anak-anak itu kita minta untuk cari solusi sendiri. Jadi misalkan setelah melakukan kesalahan tadi, terus kira-kira menjadikan seperti apa? Ya ini yang mungkin perlu kita biasakan, kita ubah sedikit demi sedikit agar bisa. Cuman ada kalanya ini kita perlukan, ada kalanya kita perlakukan hukuman atau yang lain. Jadi bisa. Jadi karena ini adalah keyakinan kelas apa, kemudian memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar
terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, posisi manajer. Posisi klinik posisi ideal adalah posisi guru sedang menjalankan disiplin positif dan melihat pada tujuan kita bersama, yaitu semoga pendalaman dua posisi kontrol yang paling dapat menjadi ajaran refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang merdeka mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia untuk Bapak Guru hebat. Ini sudah. Sekarang kembali ke nah ini contoh aja. Contoh apa dia? Jadi ini contoh posisi kontrol sebagai guru. Kalau hukum tadi ini contohnya. Tapi aturan saya membuat bersalah untuk kecewa sekali dengan kamu. Ketika ayo bantulah demi Bapak ya. Terus ini memantau itu peraturan apa yang telah kamu lakukan. Kemudian apa yang kita yakini kembali ke yang jelas seperti ini. Ini kata kuncinya seperti ini Bapak. Coba Bapak Ibu, kira-kira nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini kira-kira yang manajer yang mana? Manajer. Nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 1. Nomor yang kedua itu apa? Pemantau. Yang ketiga? Teman. Yang kelima? Membuat salah. Kita panggil. Jadi memantau, teman, membuat rasa bersalah dan hukum seperti ini. Pak, ini bisa oleh enggak? Hah? Bisa oleh enggak? Maksudnya mulai dari anak kecil sampai dewasa apa aja gitu? Bisa dibuat oleh level. Tidak hanya untuk anak kecil saja, tapi itu tidak untuk yang dewasa. Jadi itu juga bisa. Seperti itu. Oke, itu memang sekilas untuk diseminasi saya hari ini. Mungkin ada tanyakan sebelum saya akhiri mungkin. Atau mau di share ini mau apa? Enggak ada, cukup nih. Jika tidak ada, terima kasih atas waktunya. Mari kita tutup dengan baca antara bersama-sama. Alhamdulillah. Apunten kuwata nggih niki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, maaf saya terlambat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, iya. Kalau kalau di rumah ini kamu katanya masih kita ya? Iya Pak, Kenapa kamu suka? karena saya datang terlambat kemarin. Kalau boleh tahu, kok itu namanya kenapa? Karena saya bangunnya kesiangan Pak. Oh iya sih. Jam berapa itu? Sudah Pak. Baik, sekarang kalau ditanya, kamu bangunnya siang, jadi yang malamnya. Iya Pak. Tapi itu baik nggak mau? Tidak Pak, Tidak baik. Kenapa? karena bisa mempengaruhi kesehatan. Soal kesehatan. Baik, anakku yang bisa. Setiap orang itu kan pasti memiliki namanya kesehatan. Sekarang kalau ditanya, kamu itu berapa? Itu berapa? Karena saya bermain aktif sampai malam Pak. Kalau ini apa? Main game Pak. Main game. Iya. Seru ya. Baik. Sekarang
sekolah mematuhi itu kan kesalahan. Baik, sekarang Bapak tanya, bagaimana caranya supaya kamu tidak demam? Saya akan mengurangi hati saya dan tidur tepat waktu. Selain itu, Jika ada yang murid yang terlambat lagi bisa diberikan hukuman agar tidak membuat kesalahan. atau kamu bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Jadi intinya harus diubah ya. Jadi kalau besok pertama tadi apa? Isinya nggak boleh lalu Malah malam jam 11 sampai tidur. Kemudian yang kedua mengurangi bermain HP. mengurangi bermain HP. Yang ketiga namun lebih Namun lebih awal. baik. Kapan memulainya? Besok Bisa dilaksanakan? bisa Pak. Bismillah bisa ya. Baik. Terima kasih. Maaf ya Pak. Ya sama semangat. Ditutup, bolos saja tuh enak. Ngapain sekolah? Gerbangnya aja ditutup, bolos aja enak. Silakan. Baik, silakan dulu. Baik. Namanya siapa? Laresa. Laresa. Kemarin kalau di tempat dari siswa, katanya kamu kemarin harus itu ya, dipanggil di siswa. Gara-gara ini apa? Teman-teman sekolah lambat atau bolos? Bolos. Sekarang mau ditanya kenapa kamu kok bolos? Masih kelas dulu, masih anak. Sekarang mau jadi bapak anak, bolos itu kan kenapa? Belajar ya. Baik, Laresa, setiap orang itu pasti punya kesalahan. Itu yang pernah kemarin. Terus Bapak tanya, kenapa alasannya bolos kenapa selain di hukuman? Baik, sekarang kamu masih ingat kegiatan kelas yang sudah kita lakukan sama kemarin? Salah satunya adalah disiplin kan? Disiplin artinya bagi datang tepat waktu. Kemudian selain belajar tepat waktu juga tidak boleh namanya. Baik, sekarang Bapak tanya, ketika kamu sudah seperti itu, langkah apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak bolos sekolah? Siang. Terus yang kedua, jadi di barang tua. Jadi gimana caranya supaya kamu tidak bolos? Terus yang ketiga berusaha datang. Baik, kita teruskan. Terima kasih. Bisa dimulai kapan pelaksananya? Besok. Siap ya, terbuka ya. Baik, semoga menjadi anak yang soleh dan ingat membahagiakan kedua orang tua, membuat orang tua tersebut berbahagia. Kita jadilah anak soleh. Siap? Terima kasih. Setelah ini kamu bisa mulai. Terima kasih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Desta Wahyu Ardiansyah. Di sini tadi saya menjadi pemeran seorang anak yang masuk kelas datang terlambat. Pesan saya dan rasa saya telah mengikuti kegiatan tersebut. Saya inginkan semoga pribadi saya bisa menjadi yang lebih baik. Dan di sini saya bisa menjadi motivasi kepada kalian agar bisa menjadi perilaku yang lebih baik juga.